Di tengah hidup yang keras, seorang pemuda dari Subang, Jawa Barat, terpaksa meninggalkan kampung halamannya demi mencari nafkah. Tak disangka, pekerjaan sebagai TKI di Arab membawanya pada sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan. Di sebuah rumah megah, ia bertemu dengan seorang wanita Arab yang lumpuh dan terkurung dalam kursi roda. Dari sinilah, cinta dan pengorbanan mereka mulai tumbuh. Apa yang terjadi ketika dua jiwa yang berasal dari dunia yang berbeda menemukan kenyamanan dalam satu sama lain? Temukan kisah ini yang tak hanya menguras air mata, tetapi juga memberikan kekuatan baru dalam hidup. Di sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat, Rudi tumbuh dalam keluarga yang penuh perjuangan. Ayahnya, seorang buruh tani, hanya mampu menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sementara ibunya, yang selalu berusaha membuat semuanya terasa cukup, tak pernah berhenti berdoa agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Rudi, sebagai anak pertama, merasakan beban tanggung jawab itu lebih dalam daripada yang lain. Ia selalu melihat ayahnya bekerja keras di ladang, namun hasil yang didapatkan tak pernah sebanding dengan jerih payahnya. Hanya sedikit yang bisa mereka nikmati, makanan seadanya, rumah sederhana, dan pendidikan yang terbatas. Rudi memiliki impian besar yang selalu ia simpan dalam hati. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, terutama untuk adik-adiknya yang masih kecil. Namun, dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas, Rudi tahu bahwa mimpinya itu tak akan terwujud dengan mudah. Pendidikan yang ia terima di sekolah pun terasa terbatas. Seringkali, ia harus bekerja paruh waktu di sawah atau menjadi buruh di pasar untuk membantu orang tuanya. Di balik semua itu, ia tetap bersemangat untuk mencari cara agar bisa keluar dari kemiskinan yang mengekang. Suatu malam, setelah selesai membantu ayahnya di ladang, Rudi duduk termenung di teras rumah yang hanya diterangi lampu temaram. Ia berpikir keras tentang masa depan. Dalam pikiran Rudi, ada satu cara yang dianggapnya sebagai kesempatan untuk merubah hidupnya, merantau ke luar negeri. Pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi menjadi pilihannya, meskipun ia tahu jalan ini penuh dengan tantangan. Banyak teman-teman dan keluarga yang memberi nasihat agar ia berhati-hati, tetapi Rudi yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Dengan tekad yang bulat, Rudi berbicara dengan ayah dan ibunya tentang rencananya. Ayahnya yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya hanya bisa mengangguk dengan perasaan campur aduk. "Pergilah, Rudi, jika itu yang terbaik untukmu. Tapi ingat, jangan lupa daratan. Kami akan selalu mendukungmu," ujar ayahnya dengan suara serak, mencoba menahan perasaan haru. Ibu Rudi hanya bisa menatapnya. Matanya penuh doa. Keesokan harinya, Rudi mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan jauh yang akan mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kampung halaman dengan harapan besar di hati, meski rasa rindu sudah mulai menggebu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, untuk dirinya, keluarganya, dan masa depan yang lebih cerah. Itulah awal dari perjalanan panjang Rudi, yang nantinya akan membawanya ke tanah Arab, tempat ia akan menemukan sebuah kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, Rudi akhirnya tiba di Arab Saudi. Langit biru yang cerah dan udara panas yang menyengat langsung menyambutnya. Semua yang ada di sekitar terasa asing bagi Rudi. Bahasa, budaya, dan cara hidup yang jauh berbeda dari kehidupan di Subang, Jawa Barat. Meski begitu, ia tetap bersemangat. Tujuan utama Rudi adalah untuk bekerja keras, mengumpulkan uang, dan membawa pulang harapan yang baru bagi keluarganya. Hari pertama di tanah Arab terasa seperti mimpi yang tak nyata. Rudi tinggal di sebuah apartemen kecil yang disediakan oleh agen penyalur tenaga kerja. Ia berbagi kamar dengan beberapa TKI lain yang juga datang dari Indonesia, masing-masing dengan cerita dan impian yang sama, merubah hidup. Mereka semua bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama, mengirimkan uang ke keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air. Namun, kenyataan kehidupan sebagai TKI di luar negeri tidak selalu indah. Rudi harus bekerja lebih dari 12 jam sehari, menjalani rutinitas yang melelahkan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah mewah milik keluarga besar seorang pria kaya Arab. Rumah itu besar,
dengan taman yang luas dan fasilitas serba lengkap. Namun Rudy tidak bisa merasakan kenyamanan tersebut. Semua perhatian dan tenaga Rudy tercurah pada pekerjaannya, membersihkan rumah, mencuci pakaian, merawat kebun, dan mengurus segala keperluan rumah tangga yang tak ada habisnya. Meskipun terasing di negara orang, Rudy tetap menjaga semangatnya. Setiap malam, ia menulis surat untuk keluarganya, menceritakan semua yang ia alami. Meskipun tidak ada yang tahu pasti bagaimana perasaan Rudy di balik semua ini, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik. Ia harus bertahan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya yang menantikan perubahan besar dari dirinya. Pada suatu hari, tuan rumah meminta Rudy untuk merawat seorang wanita yang tinggal di lantai atas. Wanita tersebut, Laila, adalah seorang janda muda yang mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu yang membuatnya lumpuh. Laila sangat membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena ia tak bisa bergerak tanpa bantuan orang lain. Rudy tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya akan melibatkan merawat seseorang yang tidak dikenal. Namun, ia menerima tugas itu dengan hati yang lapang, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kehidupan di rumah tersebut semakin terasa berat bagi Rudy. Selain bekerja keras setiap hari, ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa tugasnya merawat Laila menjadi tantangan baru dalam hidupnya. Namun, di balik tugas berat ini, Rudy tidak tahu bahwa ia sedang memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam pertemuan pertama dengan Laila, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam, namun di sisi lain, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan yang datang dari dua dunia yang berbeda. Laila, yang semula hanya memandangnya dengan pandangan kosong, perlahan mulai membuka diri kepada Rudy. Begitulah, kehidupan Rudy di tanah Arab mulai memasuki babak baru yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan potensi perubahan yang besar. Seiring berjalannya waktu, Rudy menyadari bahwa ia tidak hanya merawat Laila sebagai pekerjaan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mulai terjalin antara mereka berdua. Namun, semuanya masih menjadi misteri. Apakah hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tugas pekerjaan? Atau justru akan mengarah pada sesuatu yang lebih sulit untuk dijelaskan oleh kata-kata? Hari pertama Rudy merawat Laila, ia merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Rumah besar itu sangat tenang. Hampir tidak ada suara selain hembusan angin yang menyentuh jendela. Laila, wanita muda berusia 28 tahun, duduk di kursi roda, menatap dunia dari balik jendela besar yang menghadap taman luas. Kecelakaan yang menimpanya beberapa tahun lalu telah merenggut kebebasannya. Kini, Laila hanya bisa menatap keluar rumah, terkurung dalam dunia yang sempit, tanpa bisa bergerak, tanpa bisa berinteraksi dengan dunia luar sebagaimana dahulu. Laila bukanlah wanita biasa. Dengan rambut panjang yang terurai indah dan mata yang tajam, ia memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun, sakit fisik dan mental yang ia alami telah membekap senyum yang dulu ada di wajahnya. Rudy merasa cemas melihatnya. Namun ia tahu bahwa tugasnya adalah memberikan perhatian dan bantuan. Ia mulai membantu Laila untuk makan, memandikan, dan merapikan tempat tidur. Setiap gerakannya tanpa hati-hati, seolah ia takut melukai lebih jauh perasaan Laila yang sudah begitu terluka. Awalnya, Laila sama sekali tidak menunjukkan minat. Ia tidak banyak berbicara, dan tatapannya kosong seolah tak tertarik dengan siapapun yang datang dan pergi dalam hidupnya. Di satu sisi, Rudy merasa iba, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang membelenggu di dalam dirinya, yang membuatnya ingin terus berusaha. Hari demi hari, mereka semakin sering berinteraksi. Meskipun Laila tidak menunjukkan rasa senang, Rudy tetap berusaha memberikan perhatian terbaik yang ia bisa. Ia mengajaknya berbicara, meski seringkali Laila hanya diam saja. Namun, perlahan-lahan, Rudy mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan yang ia jalani. Keadaan Laila yang terkurung di kursi roda tidak hanya mempengaruhi fisiknya, tetapi juga mengubahnya menjadi sosok yang tertutup dan enggan berinteraksi dengan dunia. Suatu hari, setelah berhari-hari hanya mendiamkan, Laila akhirnya berbicara. "Kenapa kamu selalu ada di sini?
Tanya Laila dengan suara lembut yang begitu berbeda dari sikap dinginnya. Rudy terkejut mendengarnya, namun ia langsung menjawab dengan tulus. Saya di sini untuk membantu, Laila. Saya ingin membuat hari-harimu lebih baik. Laila menatapnya dengan tajam, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Rudy. Tak ada ucapan lain dari Laila, namun Rudy bisa merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Ada semacam kehangatan yang perlahan mulai muncul di antara mereka. Dari situlah, hubungan mereka mulai berkembang. Setiap hari Rudy semakin berani berbicara, berbagi cerita tentang kehidupan di Indonesia, tentang keluarganya yang ia rindukan, dan tentang impian-impian yang ia miliki untuk masa depan. Sementara itu, Laila mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Sebuah sisi yang penuh rasa sakit, rasa kehilangan, dan perasaan terperangkap. Ternyata, meski terkurung dalam tubuh yang lemah, Laila memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkannya, seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi. Hubungan mereka pun berubah menjadi lebih dari sekadar perawatan sehari-hari. Rudy mulai merasakan bahwa ia tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga emosional. Ia memberi Laila ruang untuk berbicara, untuk mencurahkan perasaan yang telah lama terpendam. Begitu banyak hal yang belum Laila ungkapkan kepada orang lain. Perlahan, Laila mulai terbuka, berbicara tentang masa lalunya yang penuh kenangan manis dan pahit, tentang kecelakaan yang merenggut kebahagiaan dan membuatnya terperangkap dalam penderitaan yang panjang. Laila tidak lagi hanya memandang dunia dari balik jendela, tetapi mulai merasakan kebersamaan yang tidak ia duga sebelumnya. Setiap senyum Rudy, setiap kata yang ia ucapkan, mulai memberi harapan baru dalam hidup Laila. Rudy, meski hanya seorang pemuda dari Subang yang jauh dari rumah, mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tanpa mereka sadari, keduanya mulai saling melengkapi, meski perasaan itu belum bisa terungkap secara langsung. Cinta dan pengorbanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun penuh ketidakpastian, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sangat kuat yang sedang tumbuh di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Rudy dan Laila mulai menjalani rutinitas yang semakin dekat. Tugas Rudy untuk merawat Laila, yang dulunya terasa seperti kewajiban semata, kini berkembang menjadi hubungan yang lebih mendalam. Setiap hari, Rudy semakin mengerti bagaimana caranya membawa kebahagiaan kecil dalam hidup Laila. Ia tidak hanya sekadar membantu mencuci, memberinya makan, atau mengantar Laila berkeliling di halaman rumah. Rudy mulai menjadi teman yang Laila butuhkan, teman yang setia mendengarkan, teman yang hadir ketika dunia seakan membiarkannya sendiri. Laila, meskipun tetap terkurung dalam kursi rodanya, mulai menunjukkan perasaan yang tidak lagi hanya berupa kebekuan. Perlahan-lahan, senyuman kecil muncul di wajahnya. Rudy yang selalu hadir dengan penuh perhatian, menjadi pelipur lara bagi Laila yang selama ini merasakan kesepian yang mendalam. Setiap percakapan mereka tidak lagi berbentuk formal, tetapi mulai mengalir dengan kesederhanaan dan kenyamanan yang hadir begitu saja. Dari percakapan tentang kehidupan di Subang, tentang orang-orang yang ia rindukan, hingga cerita-cerita kecil tentang masa lalu mereka yang penuh dengan kenangan, semuanya menjadi cara bagi mereka untuk saling memahami. Rudy juga mulai mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Laila. Sebelum kecelakaan yang merubah hidupnya, Laila adalah wanita yang penuh semangat. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dikenal karena kebaikan hatinya. Kecelakaan yang mengubah segalanya bukan hanya merenggut kemampuannya untuk bergerak, tetapi juga menghancurkan mimpi-mimpinya. Laila merasa dirinya menjadi beban bagi keluarga dan teman-temannya, dan perasaan itu semakin membawanya ke dalam kesendirian yang dalam. Rudy, dengan sikapnya yang rendah hati, berusaha untuk mengingatkan Laila bahwa ia masih berharga, bahwa hidupnya masih memiliki arti. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan menyinari halaman rumah, Laila mengungkapkan perasaannya dengan suara yang bergetar. "Kamu tahu, dulu aku merasa sangat kesepian. Aku tidak pernah merasa dihargai, meski banyak orang yang ada di sekitarku. Tapi kamu, Rudy, kamu berbeda." Rudy terdiam sejenak mendengar kata-kata itu. Ia hanya bisa membalas dengan senyuman sederhana, meski hatinya terasa penuh. "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan,
Laila, tidak lebih, tidak kurang. Mereka terus berbagi cerita, dan hubungan mereka pun semakin kuat. Laila mulai melihat Rudy bukan hanya sebagai seorang pekerja yang merawatnya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di tengah dunia yang terasa asing dan penuh ketidakpastian, Rudy menjadi tempat bagi Laila untuk berlindung. Ia tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga mulai merawat hatinya. Perasaan itu, meski tak terucapkan, mulai tumbuh dengan sendirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan atau kewajiban. Rudy pun mulai merasa ada yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali melihat Laila tersenyum, meski senyumnya masih tampak ragu-ragu, hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta, bukan karena kecantikannya atau kelebihannya sebagai seorang wanita, tetapi karena ketulusan hatinya yang selama ini tersembunyi. Ia jatuh cinta pada kekuatan yang ada dalam diri Laila, sebuah kekuatan yang berasal dari rasa sakit dan kesedihan yang telah ia lalui, dan kini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih indah. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh begitu mendalam, Rudy dan Laila tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda. Ada banyak hal yang memisahkan mereka, budaya, status, dan jarak yang tak terbayangkan. Mereka tahu, meskipun hubungan ini semakin kuat, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka saling memiliki, meskipun dunia luar tak akan pernah mengerti tentang hubungan yang berkembang di antara mereka. Dan dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang tak terduga, sebuah cinta yang lahir bukan dari kemudahan, tetapi dari kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan hati. Hari demi hari, hubungan antara Rudy dan Laila semakin berkembang. Setiap interaksi mereka semakin mengikis batasan-batasan yang ada, batasan budaya, status sosial, dan bahkan perasaan yang semula mereka sembunyikan. Apa yang dimulai sebagai kewajiban pekerjaan, kini berkembang menjadi sebuah kedekatan yang mendalam. Di tengah perbedaan yang besar antara mereka, sebuah hubungan yang tulus dan penuh kasih mulai tumbuh dengan sendirinya. Mereka mulai merasa bahwa, meskipun datang dari dua dunia yang sangat berbeda, ada ikatan yang lebih kuat yang mengikat mereka bersama. Laila, yang awalnya hanya melihat Rudy sebagai pembantu yang bertugas merawatnya, mulai merasakan hal-hal yang berbeda. Perlahan, ia menyadari bahwa Rudy bukan sekadar orang yang datang untuk memenuhi tugas. Rudy adalah sosok yang tulus, yang hadir bukan karena bayaran, tetapi karena sebuah keinginan untuk membantu. Rudy mendengarkan setiap keluhan Laila, menghargai setiap kata yang keluar dari bibirnya, dan yang lebih penting, dia selalu ada ketika Laila membutuhkan seseorang. Sebelumnya, Laila merasa terperangkap dalam dunianya yang sempit dan penuh kesepian. Namun sekarang ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Sementara itu, Rudy, yang pada awalnya hanya fokus pada pekerjaannya untuk mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia, mulai merasakan adanya perasaan lain yang semakin mendalam. Ia jatuh cinta bukan hanya karena kecantikan fisik Laila, tetapi karena ketulusan dan kekuatan yang dimilikinya. Rudy mulai melihat bahwa di balik segala kesedihan dan keterbatasan fisik, Laila memiliki jiwa yang luar biasa, sebuah jiwa yang penuh dengan harapan meski hidupnya penuh dengan ujian. Ia merasa tertarik pada kemampuan Laila untuk tetap bertahan dan mencari makna hidup meski banyak hal yang telah hilang darinya. Pada suatu malam yang sunyi, setelah hari yang panjang, Laila akhirnya mengungkapkan apa yang telah lama terpendam dalam hatinya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaan ini. Aku sudah lama merasa sendirian. Semua orang datang dan pergi, tapi tidak ada yang benar-benar melihatku. Namun, kamu Rudy, kamu berbeda. Suara Laila bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku merasa seperti sudah lama tidak merasakan kehangatan dalam hidup. Tapi kamu memberi aku sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian. Rudy yang terkejut mendengarnya hanya bisa menatap Laila dengan penuh perhatian. Kata-kata itu menggetarkan hatinya, meski ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Laila. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Aku tidak hanya sekadar merawatmu,
Aku juga ingin menjadi teman yang bisa kamu andalkan. Rudy berkata dengan tulus, meskipun ia merasakan perasaan yang lebih besar di dalam hatinya, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, meskipun perasaan mereka semakin dalam, keduanya tahu bahwa dunia di luar sana tidak akan mengerti. Mereka datang dari dua latar belakang yang sangat berbeda. Rudy, seorang pemuda dari pedesaan di Indonesia, dan Laila, seorang wanita kaya dari keluarga terhormat di Arab Saudi. Perbedaan budaya dan status sosial menjadi halangan yang tak terlihat, tetapi nyata. Walaupun mereka saling mencintai, keduanya merasa terjebak dalam realitas yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hidup dalam ilusi bahwa hubungan mereka bisa diterima dengan mudah oleh dunia luar. Tapi di tengah perasaan yang berkembang, Rudy dan Laila memutuskan untuk menjalani hari-hari mereka dengan cara yang sederhana. Mereka tidak berbicara tentang masa depan yang jauh, tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, melainkan mereka fokus pada kebersamaan yang mereka miliki saat ini. Setiap hari, mereka belajar untuk menghargai momen kecil, saling mendukung, saling memberi semangat, dan lebih dari itu, mereka memberi makna bagi hidup satu sama lain. Cinta mereka bukanlah cinta yang mudah, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Namun, mereka telah menemukan satu hal yang tak ternilai, keberanian untuk membuka hati mereka, meskipun dunia luar bisa saja menilai mereka dengan cara yang berbeda. Dalam perbedaan mereka, Rudy dan Laila telah menemukan cinta yang lebih kuat daripada yang mereka bayangkan, sebuah cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan dan ketulusan hati. Waktu terasa berjalan cepat, dan meskipun hubungan Rudy dan Laila semakin kuat, kenyataan tak bisa dihindari. Laila harus kembali ke keluarganya di tanah kelahirannya. Meski tidak ada kata-kata eksplisit yang mengikat mereka secara romantis, keduanya tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang melampaui batasan perawatan dan kewajiban. Cinta yang tumbuh di antara mereka tidak lagi hanya tentang memberi dan menerima bantuan fisik, tetapi juga tentang saling mendukung satu sama lain melalui semua rasa kesepian, keraguan, dan rasa sakit yang mereka hadapi. Namun, kenyataan hidup selalu datang dengan pengorbanannya, dan Rudy tahu bahwa ini adalah momen yang harus mereka hadapi. Pada suatu pagi yang cerah, Laila dipersiapkan untuk kembali ke rumah keluarganya setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Selama bertahun-tahun, Laila telah menjadi sosok yang terkurung dalam dunia yang penuh kesedihan, dan Rudy adalah orang yang pertama kali memberinya harapan dan kebahagiaan. Meski ada perasaan aneh yang menggelayuti, Laila harus menerima kenyataan bahwa ia harus kembali ke keluarganya untuk menghadapi masa depannya. Ini adalah saat yang sangat berat bagi keduanya, terutama bagi Rudy, yang sudah mulai merasa sangat terikat pada Laila. Laila duduk di kursi roda, menatap dunia luar dengan tatapan yang penuh keraguan. Rudy duduk di sampingnya, berusaha menahan perasaan hatinya yang mulai penuh. Laila, kamu pasti akan baik-baik saja. Keluargamu pasti merindukanmu, kata Rudy dengan suara yang penuh pengertian. Laila menatap Rudy dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih rumit dari sekadar kebahagiaan karena kembali ke rumah. Meskipun ia tahu bahwa ia harus kembali, hatinya merasa berat meninggalkan seseorang yang telah menjadi teman dan pelindungnya selama ini. Mungkin aku harus pergi, Rudy, tapi Aku merasa seperti meninggalkan bagian dari diriku di sini, jawab Laila dengan suara yang hampir tak terdengar. Perasaan itu muncul begitu saja, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Bagi Laila, perpisahan ini lebih dari sekadar berpisah dengan Rudy. Ini adalah berpisah dengan sebuah fase hidup yang penuh dengan kenangan indah dan sulit. Berpisah dengan Rudy adalah berpisah dengan sebuah harapan yang muncul setelah bertahun-tahun terperangkap dalam rasa sakit dan kesendirian. Rudy menunduk, merasa hatinya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan yang kini bergejolak dalam dirinya, tetapi kata-kata terasa tidak cukup. Ia tidak bisa berkata bahwa ia mencintai Laila, karena mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa sesederhana itu. Meskipun demikian, perasaan yang ada di dalam hati mereka jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka ungkapkan. Malam sebelum Laila berangkat, Rudy menemani Laila berkeliling taman rumah untuk terakhir kalinya. Mereka duduk di bangku taman,
di bawah cahaya bulan yang lembut. Tidak ada banyak kata-kata yang keluar dari mulut mereka, tetapi keduanya tahu bahwa waktu yang mereka habiskan bersama adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Rudy memegang tangan Layla dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa seolah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Rudy, terima kasih untuk semua yang kamu lakukan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengungkapkan betapa pentingnya kamu dalam hidupku. Kamu memberi aku harapan yang sudah lama hilang. Aku tidak akan pernah melupakanmu, ujar Layla dengan suara yang penuh haru. Rudy hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa meskipun mereka berpisah, perasaan itu akan tetap ada di dalam hati mereka masing-masing. Keesokan harinya, Layla berangkat ke rumah keluarganya, meninggalkan Rudy di tanah yang jauh dari kampung halamannya. Perpisahan itu adalah momen yang sangat berat, tetapi meskipun berpisah jarak, perasaan mereka tetap terjaga. Rudy, yang kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelumnya, kini menyadari bahwa ia telah mengalami perjalanan emosional yang luar biasa. Cinta dan pengorbanan yang ia berikan kepada Layla tidak hanya merubah hidup Layla, tetapi juga dirinya sendiri. Meskipun perpisahan ini penuh dengan rasa sakit dan kesedihan, Rudy tahu bahwa perasaan yang mereka bagi selama ini akan tetap ada di dalam hati mereka. Meskipun dunia mungkin tidak pernah mengerti, mereka telah menemukan cinta, bukan dalam kebersamaan fisik, tetapi dalam pengertian, ketulusan, dan harapan yang telah mereka beri satu sama lain. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh emosi lainnya. Like, komen, dan bagikan cerita ini jika kamu terinspirasi.